Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Investasi. Hari ini kita bakal ngomongin tentang Ethereum 2.0 yang katanya sayangnya bakal diundur lagi nih, kemungkinan bisa sampai akhir tahun 2022. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Investasi. Langsung aja guys, jadi hari Jumat pekan lalu itu Vitalik Buterin alias pendiri dari Ethereum baru aja ngomong kalau misalnya Ethereum 2.0 kemungkinan bisa diundur lagi nih dari sebelumnya yang katanya bakal Agustus jadi sekitar September atau Oktober 2022. Jadi pernyataan ini dia katakan di acara ETH Shanghai Web 3.0 Developer Summit. Jadi kayak acara seminar isinya developer-developer di ekosistem Ethereum lah. Nah ini acaranya di Shanghai. Buat kalian yang belum nonton langsung aja klik ini, ada Twitter, ada di YouTube lah, intinya ada Twitter yang ngasih link YouTube-nya, dan ini juga ada di artikel kita link YouTube-nya. Jadi kalau mau mampir langsung aja. Nah, jadi pernyataan ini tuh agak menjengkelkan karena sekitar sehari sebelumnya developer utama Ethereum namanya Preston Van Loon itu tuh dia menyatakan kalau misalnya Ethereum 2.0 kemungkinan besar atau udah dipastikan bahwa akan selesai di bulan Agustus 2022. Jadi dia tuh ngomong kalau misalnya Ethereum 2.0 setelah diundur sekian lamanya bakal meluncur di Agustus tahun 2022 ini. Tapi walaupun Vitalik Buterin tuh ngomong kalau ada kemungkinan diundur, kalau nggak ada kerusakan atau penundaan apapun lah, pokoknya uji cobanya sukses, kemungkinan besar ya Agustus bakal diluncurin. Tapi kalau nggak sukses uji cobanya ya Agustus bakal jadi ya ditunda lagi lah sampai kemungkinan Oktober. Jadi buat kalian yang belum update, sekarang tuh intinya Ethereum lagi ada di Ropsten Testnet Network atau jaringan uji cobanya Ethereum. Nah itu tuh kemungkinan besar di tanggal 8 Juni 2022 itu tuh bakal jadi tanggal uji cobanya untuk transisi dari Proof of Work ke Proof of Stake alias blockchain lama ke blockchain barunya melalui hard fork ini. Jadi uji coba ini tuh besar banget karena intinya semua aplikasi yang ada di blockchain Ethereum di Proof of Work bakal coba untuk bergerak di Proof of Stake-nya. Jadinya akan ada uji coba terbesar lah, bahkan kata Vitalik Buterin sendiri ini adalah uji coba terbesar yang pernah dilakukan oleh Ethereum karena sebelumnya tuh kayak cuma upgrade doang, tapi ini akan merubah seluruh mekanisme validasi transaksi dari blockchainnya. Jadinya aplikasi-aplikasi atau dApps di dalamnya tuh bakal kayak adjustment atau penyesuaiannya yang cukup tinggi lah. Jadi makanya dia agak-agak pesimis kalau misalnya ada kerusakan atau yang ngadet-ngadet lah, ada kemungkinan diundurnya bisa sampai Oktober 2022. Nah, tapi intinya sekarang tuh developer Ethereum lagi pada kejar target karena di Agustus itu bakal ada peluncuran difficulty bomb. Jadi buat kalian yang belum tahu difficulty bomb apa tuh, intinya kalau gampangnya ya, ini gampang secara gamblang banget dan gampang banget biar dipahamin. Difficulty bomb itu kalau misalnya dibandingin sama Bitcoin kan punya halving. Kalau Ethereum tuh punya difficulty bomb. Jadi intinya keduanya itu adalah mekanisme di mana jaringan tuh mempersulit validasi transaksi. Jadi miner tuh buat miningnya jadi lebih susah. Jadinya nanti kalau misalnya mining itu imbalannya atau keuntungannya jadi semakin lebih kecil. Tujuannya biar supply yang beredar tuh nggak kecepetan di pasar. Jadinya supply-nya bertambahnya secara perlahan dan juga miner dapat imbalannya tuh lebih kecil. Jadinya validasi transaksinya atau miningnya lebih susah. Sekarang developer tuh lagi kejar target menuju Agustus karena mereka tuh kemungkinan besar bisa manfaatin difficulty bomb ini untuk ngajak orang pindah dari Proof of Work ke Proof of Stake. Karena kalau misalnya semua berjalan sesuai rencana dan Ethereum 2.0 diluncurin di Agustus, kemungkinan besar difficulty bomb-nya bakal ditingkatin lebih tinggi banget. Jadinya orang-orang akan dipersulit untuk mining dan ini jadi insentif buat pindah ke Proof of Stake atau jaringan yang baru. Jadi orang-orang pindah dari mining ke staking karena miningnya udah susah banget. Intinya sekarang developer Ethereum terutama Preston Van Loon-nya ini lagi kejar target banget lah untuk ngejar di Agustus ini biar bisa mindahin si para miner ini untuk jadi staker. Ini dia juga ngomong sebenarnya di acara permissionless sekitar seharian sebelum acara tadi yang di Shanghai itu. Nah jadinya ini dia udah ngomong, terus juga salah satu pihak dari Ethereum Foundation tuh Justin Drake juga ngomong kalau misalnya ya Ethereum Foundation sekarang lagi ngejar banget Agustus lah, intinya sekarang lagi pada kejar target. Tapi Vitalik Buterinnya kayak sebagai mungkin bos yang santai, jadinya dia kayak ya wanti-wanti kayak disclaimer aja ke investor-investor biar nggak terlalu ngarep di Agustus. Makanya dia ngomong kalau kemungkinan besar bakal diundur sampai sekitar September atau Oktober. Nah ini dia ngomong intinya kayak kemungkinan besar bisa mundur sampai September atau Oktober. Tapi kalau menurut gue pribadi ngelihat biasanya upgrade Ethereum tuh ngundurnya lama banget, itu kemungkinan besar ya amit-amit bisa sampai Desember 2022. Karena biasanya dia kayak
antara awal tahun banget atau akhir tahun banget kalau mau ngasih sebuah upgrade. Jadinya ya biasalah publikasi-publikasi. Nah jadi intinya update-nya kayak gitu guys untuk diundurnya. Nah kenapa sih ini the merge atau pembaruan ini penting banget? Ini ada yang udah ngerangkumin di Twitter, jadi intinya gua kasih tahu dikit buat kalian yang belum update. Nah yang pertama, perubahan ini akan membawa perubahan dari Ethereum Proof of Work jadi Proof of Stake. Jadinya nanti nggak ada mining lagi dan semua miner itu berubah jadi staker alias melakukan staking untuk jadi validator di blockchain-nya Ethereum. Untuk jadi staker atau untuk jadi validator di blockchain-nya Ethereum nantinya di Proof of Stake itu tuh butuh minimal 32 Ethereum guys. Jadinya cukup besar lah modalnya untuk stakingnya. Terus itu juga biayanya masih di luar setup kayak semacam komputernya dan lain-lainnya lah gampangnya. Nah melihat sekarang mekanisme staking itu lebih gampang karena bisa patungan alias bisa buka pool. Jadinya ya ini bukan biaya yang besar lah untuk para miner yang mau membuka jasa untuk bikin pool. Tapi kalau misalnya mau sendiri ya lumayan gede, 32 Ethereum. Terus juga yang kedua, konsumsi energinya juga kemungkinan akan turun, katanya sekitar 99,98% dari konsumsi energi yang sekarang. Dengan konsumsi energi yang turun, harusnya biaya transaksi juga ikutan turun, karena sekarang tuh konsumsi energinya ada di sekitar, ya tinggi lah, lumayan tinggi, karena masih pakai Proof of Work yang mekanisme jadul juga. Terus juga biaya transaksinya sekarang walaupun udah lumayan turun ke sekitar 20-an dolar, 50-an dolar, dari sebelumnya sampai sekitar 100 dolaran untuk transaksi. Ya ini kalau misalnya dengan konsumsi energi yang turun harusnya katanya bisa sampai ke sekitar 0, something-an dolar, bahkan sampai 30 rupiahan lah. Itu improvement yang gede banget sih untuk Ethereum karena berarti ekosistemnya bisa lebih gede lagi. Terus juga katanya jumlah Ethereum yang beredar yang bertambah ke pasar itu akan berkurang 80-90% menurut proposal dari Ethereum 2.0 ini. Ini intinya bikin Ethereum lebih langka dan harusnya kalau permintaannya naik harganya juga ikutan naik. Terus juga ya Ethereum yang di staking APY-nya atau keuntungan per tahunnya juga pasti akan naik karena semakin langka juga. Terus katanya bakal jadi deflasi alias jumlah yang bertambahnya itu akan lebih sedikit dibandingkan jumlah yang di burn karena dia pakai mekanisme burn juga, bukan benar-benar fix supply, tapi intinya yang bertambah nanti juga akan ada diimbangi dengan mekanisme burn. Terus yang terakhir katanya nanti pas peluncuran Ethereum 2.0 nggak bakal ada jumlah yang bertambah selama 6 bulan pertama, tapi habis itu bakal tetap ada yang diimbangi dengan burn tadi. Terus juga yang paling penting mereka bakal implementasi mekanisme sharding. Ini guys, jadi buat kalian yang belum tahu sharding itu apa di blockchain, intinya kalau misalnya sharding itu semacam mekanisme kayak masukin data ke blok tapi lebih efisien. Nah kalau blockchain biasa, ini tuh perumpamannya gue biasanya gini. Kalau misalnya kalian mau masuk ke ruangan yang orangnya rame banget, pasti ruangan itu akan lebih cepat diisi kalau misalnya pintunya lebih dari satu dibandingkan satu ruangan yang pintunya satu. Kayak misalnya contoh, ruangan A itu pintunya 1, tapi ruangan B itu pintunya 4. Nah yang mau masuk ke dua ruangan itu adalah 100 orang masing-masing. Jadi 100 orang harus ngantri di satu pintu untuk masuk ruangan A dibanding 100 orang yang ngantri di 4 pintu di ruangan B. Itu kan pasti yang lebih cepat keisi adalah ruangan B kan. Nah itu adalah mekanisme sharding, dimana bikin kayak pintunya jadi lebih banyak lah untuk ngisi satu blok. Jadinya pengisian bloknya lebih cepat, jadi mekanisme validasi transaksinya juga lebih cepat. Intinya kecepatan blockchainnya meningkat lah. Kayak gitu, semoga masuk akal. Kalau bingung gue juga mohon maaf. Nah jadi ini kemungkinan besar nantinya akan ada mekanisme sharding yang juga akan dibantu oleh beberapa layer 2-nya Ethereum juga. Jadinya harusnya kecepatan transaksinya bisa naik, bahkan katanya bakal meningkat sampai sekitar 1000-an dibanding sekarang yang masih sekitar di 20-50-an transaksi per detik. Itu lumayan improve banget lah. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat data Ethereum saat ini adalah website namanya ultrasound.money guys. Jadi ini adalah sebuah website yang bisa mensimulasikan kondisi Ethereum setelah Ethereum 2.0 dari sisi persediaan, jumlah tingkat burn-nya, dan juga biaya transaksinya. Jadinya nih kalau kita lihat sekarang tuh jumlah supply-nya Ethereum itu berada di angka inflasi sekitar 2%. Jadi jumlahnya setiap tahun tuh nambah 2% dari yang ada saat ini. Terus juga burn rate-nya atau tingkat burn-nya sekarang tuh ada di sekitar 3 juta Ethereum per tahun kalau menurut websitenya. Terus yang tapi ini tuh masih lebih sedikit dibandingkan jumlah yang bertambah, karena sekarang jumlah yang bertambah itu ada di sekitar 5,4 juta per tahun. Jadi burn-nya 3 juta per tahun tapi nambahnya 5,4 juta per tahun. Jadinya jumlah supply-nya tuh meningkat 2% per tahun. Nah tapi kalau misalnya kita simulasiin merge nih bisa dilihat, ini tuh nanti yang nambah ke pasar itu sekitar 0,5 juta Ethereum per tahun atau 500.000 Ethereum per tahun, tapi burn-nya masih di 3 juta per tahun. Nah alias kalau kayak gini kondisinya berarti terjadi kondisi deflasi, dimana jumlah Ethereum akan berkurang sekitar 2% per tahun setelah Ethereum 2.0. Makanya tadi gue bilang jumlahnya akan lebih langka, jadinya kalau permintaannya naik harusnya harganya juga ikutan naik.
Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, sekarang total yang udah di burn-nya itu ada sekitar 2,3 juta Ethereum. Karena sekarang kan mekanismenya setelah London Hard Fork tuh setiap biaya transaksi ada beberapa persen yang di burn. Lebih dari 50% tuh di burn. Nah, terus juga penyumbang burn paling tinggi adalah OpenSea alias transaksi NFT. Diikuti dengan transaksi ETH itu sendiri di Uniswap. Dan juga untuk transfer Tether atau USDT di blockchain Ethereum. Jadi kalau kita lihat kemungkinan besar prediksi setelah Ethereum 2.0 diluncurkan, biaya transaksinya tuh bakal turun sampai 100 GUI. Jadi itu tuh kalau dirupiahin sekitar 30 sampai 3 rupiah lah. Nah, dibandingin sekarang kalau kita lihat di Etherscan itu rata-rata transaksinya adalah sekitar yang gue bilang tadi $4 sampai $50 sampai $20 lah. Kalau misalnya blockchainnya lagi sepi tuh sekitar $4 sampai $20, tapi kalau rame tuh $50 ke atas biasanya. Jadinya kalau misalnya Ethereum 2.0 diluncurkan ya harusnya bagus, tapi sayangnya masih akan ditunda dan investor masih akan kena dampak biaya transaksi yang mahal. Jadinya Ethereum 2.0 ditunda itu merugikan untuk investor karena biaya transaksi mahal, tapi kalau untuk miners ya itu jadi kabar baik karena mereka masih bisa mining dan difficulty bomb-nya belum ditingkatin parah banget, jadinya miningnya masih worth it lah. Jadinya kalau Ethereum 2.0 ditunda, miner seneng, investor sedih. Kalau misalnya Ethereum 2.0 dilakukan, miner sedih, investor senang karena biaya transaksinya turun tapi nggak bisa mining lagi. Jadinya dipaksa untuk pindah ke staking. Harus staking sekitar 32 ETH untuk jadi validator. Oke deh guys, gitu aja update dari gua. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain langsung aja komen di video ini. Dan kalau ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Oh iya, kalau ada yang salah mohon dikoreksi juga di komen video karena gue juga bisa salah seperti biasa. Disclaimer, resiko ditanggung masing-masing, dan as always, Koinvestasi, semua bisa kripto.